أفلا يتدبرون القرآن. Malam ini judulnya berat-berat semua. Sabar, istiqomah, takwa, ikhlas. Terakhir ikhlas ya. Luar biasa. Semuanya berkaitan dan semoga kita semua diberi kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabirhu takbira. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu arsala ta'ala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, segala ucapan baik dari awal sebagai mukadimah, insya Allah saya idem. Semoga apa yang kita perjuangkan malam ini berada dalam keridhaan Gusti Allah. Itu yang paling penting. Meskipun kita berusaha istiqomah, berusaha ridho, berusaha apa tadi? Sabar. Kalau belum ada ya keridhaan Gusti Allah yang mungkin tadi bilangnya terpeleset atau apa, mudah-mudahan lah nggak ada yang terpeleset, karena kuncinya istiqomah itu mengaku atau berserah atau memberikan statement atau apa Pak Ustadz, dalam dirinya itu berkata atau mengucapkan atau statement lah, bahasa kerennya statement. Innaladina qalu rabbunallah, selama dalam dirinya itu beriktikad hanya Allah Tuhan kami, insya Allah akan diberikan istiqomah. Ya, karena istiqomah itu sendiri belum tentu tegak, karena ada jedanya. Istiqomah. Jadi perlu diupayakan. Istiqomah itu belum tentu tegak, perlu diupayakan. Yang tegaknya itu perintahnya aqimu sholat, tegakkan sholat. Sholat itu ada sholat yang 5 waktu dan ada sholat yang di sela-sela 5 waktu. Nah itu sela-sela 5 waktu itu yang kita perlu istiqomah. Aqimu sholat, mungkin kita bisa tegak, bisa melaksanakan sholat tanpa bolong 5 waktu, tapi yang di tengah-tengah, yang di antara 5 waktu, zuhur ke asar, ada tengah-tengahnya. Nah itu perlu diupayakan istiqomahnya. Dengan apa? Dengan bersilaturahmi, dengan menjalin, merajut, apalagi hubungan sosial. Karena bukti kita melaksanakan sholat yang 5 waktu
itu hubungan sosialnya dipertanyakan, di Pak Ustadz yang enak biasanya dipertanyakan iya benar nggak gitu sholatnya, dengan hubungan sosialnya dilihat. Kalau selama kita masih sholat dimanapun berada, dimanapun, di masjid, di rumah, itu nggak mungkin kita melakukan kejahatan. Kalau lagi sholat yang 5 waktu, setelah sholat 5 waktu lah kita sering terpleset dengan kejahatan, keburukan, sering. Itulah berupanya istiqomah itu di sela-sela 5 waktu. Sumastakomu tatanajjalul malaika alla tahofu wala tahjanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum bil hayati dunya wa fil akhirah. Maka di sana akan ada datang kekuatan-kekuatan atau malaikat-malaikat mendampingi kita sebagai wali, sebagai wakil, sebagai pelindung-pelindung dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kita juga berdoa, Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tetapi dalam prakteknya kita enggak melakukan akhirati hasanah. Seringnya apa? Fokus dunia hasanah. Gimana itu? Sesuai dengan pastakimu, sesuai gak? Kan mungkin ada harus yang dibenahi lah, dibenahi bersama-sama belajar. Kita itu nggak boleh berhenti belajar, karena banyak hal-hal yang belum kita ketahui dan sudah kita ketahui harus kita perbaiki. Yang rusaknya, yang jelek-jeleknya harus kita perbaiki. Memang begitu, dunia itu memang begitu. Mau bagaimana lagi? Ya itulah kita ibadah. Ibadah itu sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan kesanggupan diri, potensi dirinya. Bila mana bersyukur, artinya mengoptimalkan potensi diri, maka ditambah kekuatan. Bila mana bersyukur, ku tambah. Bila mana kufur, apa? Adab yang pedih. Ayatnya gimana Pak Ustadz? La in sakartum wala ijana wala la ajinanakum wala in kafartum inna adzabil sadid. Saya perlu juru bicara di sini kalau ayat. Itu perlu diupayakan yang namanya istiqomah itu, karena ada ista. Setiap ada ista itu ada jeda, perlu ada proses, perlu ada proses, perlu ada perjuangan, perlu ada upaya. Akimu kan, istiqomah itu 2 kata, ista dan akimu. Yang akimu benar-benar tegaknya, akimu sholat. Benar tegak, itu kita bisa mungkin tidak bolong melaksanakan sholat, tapi yang sholat yang di sela-sela sholat itu yang sering terpeleset. Hubungan baik dengan sesama hidup, hablum minan nas anfa'uhum linas, gimana? Khairun nas. Itu yang sering kita terpeleset. Kadangkala ya saya perasaan juga lah, sering gitu ada bahasa yang terpeleset juga dari lidah saya yang enggak bertulang. Ini mungkin menyakiti hatinya Pak Ustadz, Ustadz Yayan, Ustadz Cakman, Ustadz Adom, Ustadz dan yang lain-lain. Ya, seperti itulah. Karena potensi kita memulai untuk bisa istiqomah adalah ikhlas. Tadi sesuai judulnya,
ikhlas. Selama kita tidak berupaya ikhlas, maka godaan-godaan, reng-rengan dan rong-rongan untuk menjerumuskan dari bangsa apa Pak Ustaz? Surat Al-Hijr ayat 39, iblis itu terus merongrong, menjerumuskan kita, berupaya untuk menjerumuskan supaya kita itu tadi terpeleset dari istiqomah, dari sabar, dari lain-lain. Kuncinya istiqomah itu sendiri, sabar itu sendiri, apalagi Pak Ustadz tadi yang dibahas, ikhlas dulu. Ikhlas tuh pasangannya dengan ridho, satu paket, ridho menerima segala apa yang datang kepada kita, baik dan buruknya, terima dengan sukarela, kemudian ikhlas melakukan tugas itu. Ikhlas. Janjinya di dalam Al-Quran surat Al-Hijr itu sendiri, ila ibadika minhum mukhlasin, kecuali hambamu diantaranya yang ikhlas, yang mukhlis, maka terbebas dari godaan. Dari godaan siapa tadi? Iblis yang akan menyesatkan, yang akan menjerumuskan dengan cara seperti seolah-olah kita benar melakukan perbuatan baik. Benar, karena ada persepsi kan, ada apa? Ada logika tadi kata Pak Ustadz Usman. Ada pola pikir. Ini kita benar nih, kita lakukan ini. Nggak taunya terpeleset kita. Gitu. Ya kan? Pulang dari keluar dari masjid, ini baik nih, kita ambillah, tukar. Nah itu terpeleset kita, sendal maksudnya, sering kan gitu, kita dapat sendal yang butut. Maaf, lagi kurang suprapit. Tadi bahasanya gitu, lagi kurang suprapit. Cuaca karena cuaca lah, kita semua merasakan hal yang memang musim flu, tetapi Gusti Allah mengirimkan obatnya. Coba perhatiin ketika kita flu, nih melenceng ya, melenceng. Kita perhatiin ketika kita batuk, flu, ada musim apa di sana? Buah-buahan atau apa? Mangga. Itulah obat untuk flu, untuk batuk, untuk gatal tenggorokan. Mangga, entah mangga aromanis, Indramayu, Dermayu, dan lain-lain lah. Pasti coba perhatiin lah, kita menganalisa sendiri deh keadaan di mana kita sedang flu, batuk. Di situ bertepatan dengan musim mangga. Itulah obatnya. Apalagi mangga muda dicetrok pakai cabai yang diulek dengan garam doang, urui kata orang Sunda mah, langsung liur, digilinu gitu, sedap gitu. Ya kan? Iya. Apura. Kembali ke istiqomah dan ikhlas. Ikhlas melakukan itu, ikhlas kita melakukannya, maka enggak, insya Allah lah. Saya karena sering terjebak juga tuh sama. Saya sebut insya Allah terbebas dari godaan iblis yang menyesatkan. Coba periksa surat Al-Hijr, janjinya iblis itu. Surat Al-Hijr 39-40 kalau nggak salah, bisa periksa. Soalnya tadi ngopek dulu, ngintip dulu.
Ayat 40-nya ila ibadika minhum mukhlasin, kecuali hambamu yang diantaranya yang ikhlas, yang mukhlas. Itu kuncinya, itu upaya kita untuk bisa istiqomah, bisa bersabar di dalam musibah, di dalam takwa. Sabar itu kan ya ada macam-macamnya sesuai keadaannya. Kalau para ulama itu mengkategorikan sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Bapak dulu tentang sabar tidak hanya dari situ, mengatakan bahwa sabar itu adalah bila mana kita sanggup mempertahankan apa yang kita perjuangkan sejak awal, itulah sabar. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, bila mana kita berusaha dan sanggup mempertahankan apa yang kita perjuangkan sejak awal, di sanalah sabar. Di sanalah sabar. Dan sabar itu kalau secara profesional, ya, orang kekinian profesional itu harus follow up tuh bahasa kitanya. Kejar terus. Ada janji sama bos mau mencairkan apalah, gua ini lagi di invoice lagi nih, dikejar terus, ditanya terus kapan bos, atau kita melakukan penjualan sebagai marketing, ada seseorang customer yang tertarik, ditanya terus. Itu pelaku profesional sabar tuh begitu, ada follow up-nya. Tidak dari pembicaraan pertama ditindak lanjuti, susah banget ditindaklanjuti. Kapan nih mau ngambil ini barang dari kita gitu. Nah, itu sabar. Profesional sesuai profesinya. Baik yang marketing maupun yang kontraktor begitu, bapak-bapak. Halo, ini kontraktor semua nih, ya kan? Bulan depan kontrak lagi gitu. Kontraktor semua kita ini. Kapan? Aduh, ini kontrakan udah harus bayar gitu kan. Itu kontraktor itu. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga pada para tabiin tabiut, hingga kepada kita yang sami hadir di makom mulia ini. Semoga kebahagiaan, kecipratan, keauban terliputi oleh rahmat dan salam. Tadi apa? Sabar. Sabar itu harus ada follow up, harus tindak lanjut, ada tindak lanjutnya. Bapak memberikan kuncinya ke saya, entah yang lain juga mendengarkan, Iwan saya juga nggak tahu, tapi catatan saya begitu. Dulu Bapak ceramah, saya catatan saya bahwa sabar itu adalah berani memperjuangkan dan terus mempertahankan apa yang telah diawali, perjuangan yang telah dimulai itu dikejar terus, sabar. Maka para profesional follow up lah bahasa kita mah, itu sabar. Diantaranya tadi bukan dari gambaran keadaan ya. Kalau ulama terdahulu kan menggambarkannya dengan sabar itu dengan keadaan-keadaan, dan di Al-Quran juga memang ada pasbir alam asobak gitu, terhadap musibah, pasbir alam asobak. Coba periksa lagi, saya bisa keceletot lidah ke bahasa Arabnya sering gitu, mohon maaf. Inna dalika min azmil umur, itu kan.
itu kan sabar melalui musibah. Dan musibah itu sendiri, bapak-bapak, jangan diartikan cuma musibah yang bencana. Tidak, musibah dapat uang sekarung itu jatuh dari langit itu juga musibah. Musibah langsung pluk, itu kan musibah, itu bentuknya uang, ya kan? Tapi sekarung itu koin semua kan musibah, ya, ya. Kan berkah buat yang ngelihat, ini duit, tapi yang buat kan gitu, ketimbangan kan musibah. Aku ketimbang uang nih 1 triliun di dalam karung, musibah itu, pingsan itu langsung. Itu jadi musibah itu tidak bentuk, tidak berupa bentuk bencana saja, tapi hal-hal yang baik pun kita menerima uang yang atau rezeki lah yang tidak disangka-sangka, itu juga bagian dari musibah. Musibah itu kan dua hal selalu berpasangan. Gusti Allah menurunkan atau menurunkan, inna anjalna, menurunkan, selalu berpasangan. Tadi kita musim batuk, musim ini turun kan, datang ada obatnya, musim mangga, itu obat, silakan dicicipi lah. Jadi dikonsumsi aja lah mangganya, kalau bila perlu yang datang yang matang di atas pohon itu, kalau ada itu kan. Kalau sekarang makan susah ya nyari itu ya, kecuali dulu zaman saya masih sekolah itu ya, ada mangga tetangga itu sedikit keluar dari pekarangan, itu jadi sasaran itu dulu saya itu rumah saya itu keluar dari pekarangan pagernya, ini hak milik umum ini sudah, ambil sikat malam-malam dulu itu saya gitu, karena musimnya kan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Apalagi istiqomah, sudah tadi istiqomah. Mudah-mudahanlah semoga kita semua diberi kekuatan selalu. Tadi innaladina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tajanu wa abshiru. Akan ada kekuatan dari dalam diri kita, disebutnya malaikat, entah itu yang bersayap banyak, tapi kan mata kita nggak bisa ngelihat, tetapi bisa saja itu sel-sel darah kita itu menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, ya kan, untuk istiqomah itu kan, ya, jadi tenaga. Maka itulah kita juga bagian dari syukur tadi kan. Barang siapa mengoptimalkan kemampuan diri, tadi siang habis makan apa, sorenya makan apa, terus dipakai apa, ya kan? Kan biasanya dipakai modal doang, buat apa? Jadi kan apa yang kita makan itu kan menjadi potensi diri, menjadi kekuatan. Kita gunakan kemana? Apakah hanya di dunia hasanah atau sekalian fil akhirati hasanah, mengupayakan dunia dan akhirat? Kalau cuma di dunia aja panah gitu kan, akan Pak Ustadz, akan sementara. Kita makanya harus seimbang, berdoa kepada Gusti Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kita cuma mengupayakan dunia saja berarti bohong. Ludau tahu nggak? Bahasa bapak dulu itu ludau anjir gitu. Apa ludau? Bahasa Sunda wadul.
Wadul, ludau tuh dibalik wadul. Gitu. Harus seimbang di dunia hasanah dan fil akhirati hasanah. Kita upayakan kedua-duanya. Maka di surat al tadi yang saya sebutkan, innaladina qalu rabbunallah, surat apa? Fusilat kalau nggak salah ayat 30. Kan janji, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirat walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurur rahim. Apa Pak Ustaz artinya? Cagi ya Ustaz saya. Gitu. Saking merasapi ke dalam kan udah gak keluar bahasa. Gitu. Di sanalah kami menjadi pelindung, kata malaikat itu, menjadi wali-walimu, menjadi pelindung kalian. Nahnu awliyaukum fil hayati, di dunia dan di akhirat, di dunia wal akhirat. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu inginkan, la matastahi anfusahum walakum fiha. Apa tadi Pak Ustaz? Lupa lagi saya. Harus diulangi dari ayat 30 lagi. Kalau diceclok gitu susah ngeblank. Apa yang kalian inginkan semuanya dipenuhi, dicukupi. Walakum fiha matastahi anfusuhum walakum fiha matada'una nuzulam min ghafurir rahim. Janji Gusti Allah yang Maha Ghafur. Begitu. Kita tinggal upayanya lah menyeimbangkan di dunia dan fil akhirat. Upayanya, kalau cuma doa doang mah tidak sesuai dengan apa papakem Pak Buron, papakem Bapak. Tekad ucap lampah, kalau cuma ucapan doang nggak ada lampahnya ya. Maka pantas kalau kita apa ya terpeleset terus gitu. Pantas karena tidak seimbang mengupayakan dunia atau gitu dipikirkan sampai sholat ke bawah lagi mikirin dunia sholat ke bawah, bagus itu mah daripada lagi sholat mikirin dunia. Gimana Ustaz? Malam kan gitu subuh ya kan, Pak Ustaz Usman dengan gubuk hikmahnya. Dalam sholat kita mikirin dunia, keduniaan terbawa itu. Lantaran apa? Lantaran ikhlas itu dipertanyakan. Kalau yang namanya ikhlas itu sudah berbuat sudah, bukan melupakan, bukan, tapi gimana ya? Gambarannya susah sih, kholas itu ginilah, yang namanya kholas itu dulu saya tahunya diajarin oleh guru teknik saya, ketika kita menempa besi menjadi sebuah golok, nah kholas itu licinnya kayak gitu. Kalau udah diasah tuh kholas itu licinnya kayak gitu. Nah mungkin kalau tanaman itu seperti daun talas, begitu ada air langsung. Nah itu ikhlas tuh gambarannya seperti itu. Bapak dulu juga catatan saya dari catatan Bapak Ngawejang, yang namanya ikhlas itu jauh di sananya dari modal itu masih kita lihat mereka kembali gitu. Ya kan, bau durian nih gitu kan. Masih kita lihat, masih kita periksa. Nah ikhlas tuh itu nana sebelah sananya dari gambaran berak tidak dilihat, tidak diperhitungkan lagi. Ya sudah ngalir sudah. Ya gambarannya daun tales lah, netes tes atau
besi yang ditempa jadi golok, jadi apa, licinnya itu kayak gitu, holas. Gimana sih? Minum dulu deh. Buang batu ke lautan. Nah kayak gitu. Sudah tidak dipikirkan lagi. Itu seumpama lupa enggak lupa karena memang ingatan itu pasti menempel di kita, tapi tidak mempersoalkannya itulah yang paling penting. Tidak mempersoalkan yang namanya ikhlas. Gambarannya punya jam tangan merek Seiko, ya kan? Ada yang minta, ada yang nawar sekian, misalnya, ya kan? Terus gak kita kasih karena kita sayang dengan jam tangan itu karena perjuangan dengan keringat bercucuran kan. Suatu saat kita numpang ke masjid di mana gitu, dibuka kan, set, begitu ini lupa, begitu balik lagi nggak ada, ya udah hilang, gua ngapain? Nah itu tidak mempersoalkannya, itu di situ yang namanya ikhlas. Gambarannya seperti itulah. Mudah-mudahan nggak terjadi. jangan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Cuman gambarannya begitulah. Ikhlas itu lebih jauh dari gambaran kita mengeluarkan BAB tuh, gambarannya itu. Kalau BAB masih ada mempersoalkan kita, lu habis berak apa lo gitu, habis makan apa lo beraknya kayak begini kan gitu, ya kan? Wah belundungan nih kayak kebo misalnya, kan dipersoalkan terus. Nah ikhlas itu sudah tidak ada yang mempersoalkan, baik diri kita maupun yang bersangkutan. Itu harus apa namanya, ya kayak daun talas lah, nggak ada bekasnya. Udah habis, udah buang, udah gitu. Bisa itu juga Pak Usman kayak gitu. Itu gambarannya dari catatan saya selama dulu sama almarhum Bapak kita, Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunario. Itulah bila mana kita sudah minimal memperjuangkannya, walaupun belum 100% dengan keikhlasan, minimal memperjuangkannya, maka godaan-godaan, rintangan-rintangan itu berhenti dengan sendirinya. Berhentilah godaan, rintangan yang sifatnya menjerumuskan, menyesatkan, itu berhenti. Karena memang janjinya iblis pun begitu. Janjinya iblis di surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Boleh diperiksa. Begitu. Bila mana kita sudah bisa ikhlas, minimal memperjuangkannya. Yang namanya memperjuangkan ikhlas itu mukhlisina lahuddin. Mukhlisin itu masih belajar ikhlas, masih mau memperjuangkan. Kalau sudah muhlasin atau muhlasun, kalau muhlasin itu ikhlas dan sambil memelihara keikhlasannya. Muhlasi ada gini lah, ada muhlisin di Al-Quran itu. Muhlisin maknanya, bimakna adalah kita masih memperjuangkan keikhlasan dalam diri kita, di dalam agama, di dalam ajaran, pelajaran agama. Muhlisin lahudin, muhlisin itu belajar. Ada muhlasin itu dia sudah ikhlas, tapi sambil tetap mengupayakan memelihara keikhlasannya dalam diri, memelihara keikhlasan dalam diri. Godaan memang ada, tapi sudah kita bisa tepis, itu muhlasin. Ada juga muhlasun mah totalitas, sudah nggak bisa diceritain lagi keikhlasannya.
sudah nyampe lah, istilah kata bahasa para ulama, dia udah nyampe itu, gitu gambarannya, di makna. Kalau artinya ya sama semuanya di dalam Al-Quran itu terjemahannya ikhlas saja. Yang muhlisin, yang muhlasin, yang muhlasun, semuanya terjemahannya ikhlas saja. Tapi harus kita bedain itu. Tawadu itu rendah hati. DP hadap asor, kata orang Sunda. DP hadap asor, sopan santun. Kalau bahasa yang lainnya mengutamakan adab daripada ilmu. Itu kalau bahasa gitu ya Ustaz. Lebih mengutamakan adab daripada ilmu, itu tawadu. DP handap asor, rendah hati kita, dia tidak meninggi, tidak meninggikan suara kepada siapapun, apalagi kepada Rasul gitu, ya kan? Apalagi kepada ya Gusti Allah, meninggikan suara kepada Gusti Allah itu banyak komplain, banyak ngeluh, itu meninggikan suara kepada Gusti Allah. Tawadu itu DP handap asal, langsung cep, kayak gak angkat tincak, kayak jangkrik. Kalau orang lagi lewat jangkrik langsung diem cep gitu, jang trik jang, gitu. Nah itu tawadu seperti itu, DP handap asal. Wa yaquluna ladina kafaru laula unjila alaihi ayatum mir rabbihim kul innama, ada yang hafal? Jadi cirinya orang yang tidak bersyukur itu atau tidak tawadu, termasuk di dalamnya tidak bersyukur atau kafaru, banyak komplain, waqalul ladina kafaru, dan banyak itu ayatnya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, nggak hafal, atau Pak Ustadz bantu saya, nggak hafal secara persis saya gitu, bisa di itu. Nah jadi kita mengutamakan adab di dalam tawadu itu, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih kita harus perjuangkan lagi, mengutamakan hikmah di atas adab, memperjuangkan hikmah di atas adab. Adab, dalam beradab kita itu masih ada gejolak di dalam hati, itu masih ada tidak penerimaan ya. Lu aja beruntung lu anak kiai, kalau enggak gua udah citakin, kan gitu. Itu sebenarnya ada adab di sana, cuman itu ada gerutu masih. Nah di atas adab ada hikmah, ada kebijaksanaan. Mau apapun orangnya yang kita hadapi, mau apapun, mau mulai dari kelas atau apa, dari preman, dari apa, dihadapi dengan hikmah, hadapinya dengan hikmah. Kalau ada mungkin masih milih-milih, kita juga berhadapan dengan guru harus bagaimana, berhadapan dengan murid harus bagaimana, berhadapan dengan anak harus bagaimana gitu. Kalau adab, tawadu itu bagian dari adab, seperti itu. Mungkin itu aja, cukup Om. Cukup. Ada lagi yang mau bertanya supaya nggak terlalu tegang? Ya, cukup aja dari saya. Semoga apa yang kita upayakan Gusti Allah mengiringi, ngaping, ngajari, ngajaga, ngariksa, nuntun nuyun kepada kita semua, karena yakin diri kita itu lemah, diri kita itu berpotensi gampang terjerumus, maka butuh pertolongan Gusti Allah, butuh naungannya, butuh perlindungannya. Itu billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.